Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita berjumpa kembali di dalam pelayanan kita, dan pada saat ini kita akan mendengarkan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan inilah yang melandasi setiap kegiatan kita di hari ini. Sebelum kita mendengar akan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh besar kasih-Mu ya Bapa. Oleh karena berkat dan kasih-Mu lah kami boleh ada sampai detik ini. Kami bersyukur Tuhan bagaimana Tuhan terus menjagai kami. Dan biarlah pada saat ini melalui anugerah kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami boleh memaksimalkan diri kami untuk berkarya demi kemuliaan Tuhan. Dan kami boleh dapat berkarya untuk menjadi berkat bagi sesama. Berfirmanlah untuk kami ya Bapa. Kami siap mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini adalah kerjakan yang didoakan, doakan yang dikerjakan. Firman Tuhan akan terambil dari Lukas pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Lukas pasal yang kelima, ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-16. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus melarang orang itu memberitahukannya kepada siapapun juga dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan seperti yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar, dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia, untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ceritanya di sini ada seorang kusta datang kepada Yesus untuk dibersihkan, disucikan. Karena pada waktu itu kusta dikaitkan sebagai hukuman terhadap dosa. Bagi kalangan kaum Ibrani, penyakit ini dianggap najis. Oleh karena itu, seorang yang menderita kusta harus diasingkan dari masyarakat. Singkat cerita, Yesus mentahirkan orang itu, dan Yesus meminta orang itu untuk tidak memberitahukan kepada siapapun dan memperlihatkan kepada imam bahwa dirinya telah tahir dan memberikan persembahan seperti yang diperintahkan Musa. Tapi ternyata kabar tentang Yesus yang menyembuhkan orang sakit itu tersebar luas. Di sana tidak dikatakan siapa oknum yang menyebarkan berita itu. Tetapi dari informasi tersebut membuat banyak orang berbondong-bondong datang untuk mendengar dan untuk disembuhkan. Dan yang menarik saudara-saudara, Yesus justru mengundurkan diri ke tempat yang sunyi dan berdoa. Kenapa Yesus tidak menemui mereka? Bukankah ini bisa dibilang situasi yang menguntungkan? Ibarat kata kalau buka toko, semakin banyak orang datang, semakin menguntungkan. Kalau perlu buka 24 jam. Nah, kalau Yesus buka pengobatan alternatif kan rame kan? Pasti akan laku keras, ya. Bahkan bisa saja Yesus buka ibadah penyembuhan, pasti banyak yang datang. Tetapi kenapa Yesus justru tidak mengambil kesempatan ini? Yesus justru mengundurkan diri dan berdoa.
doa. Yang pertama, saudara-saudara, doa merupakan bagian yang penting dalam kehidupan Yesus. Lukas menekankan kedudukan doa dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dengan kata lain, saudara-saudara, berdoa yang dilakukan Tuhan Yesus bukan untuk dirinya, tetapi untuk memahami, untuk menemukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Doa bagi Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar keinginan, tetapi doa merupakan kebutuhan. Sehingga kita bisa melihat bagaimana kedisiplinan Yesus dalam berdoa. Ia pergi ke tempat sunyi untuk berdoa. Itu bukan sekali dua kali. Bahkan di dalam Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12, di sana disebutkan bahwa Tuhan berdoa semalam-malaman. Dari sini kita bisa melihat begitu intim dan dekatnya Yesus dengan Bapanya. Bagaimana dengan kita? Seberapa intim kita dengan Allah? Jangankan doa semalam-malaman, Mas. Dengar khotbah lama saja saya sudah gelisah. Jangan semalam-malaman berdoa. Baru diajak berdoa bersama saja sudah banyak sekali alasan. Maaf, saya sedang sibuk. Maaf, saya sedang banyak kegiatan. Ini dan itu. Itu kalau kita mau jujur, saudara-saudara. Tetapi kita di sini bisa melihat bagaimana kedekatan hubungan Yesus dengan Bapanya melalui kedisiplinan dalam berdoa yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, dengan berdoa ia menemukan, ia memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Dan setelah itu Yesus melakukan apa yang menjadi kehendak Bapanya. Jadi doa bagi Yesus bukan berorientasi pada dirinya sendiri. Bukan apa yang saya anggap baik atau apa yang saya anggap benar. Tetapi doa adalah meletakkan diri pada kehendak Allah dan melakukan apa yang Allah inginkan, bukan apa yang saya inginkan. Dan ketika kita melakukan sesuatu, kita diajak untuk juga berdoa. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan Allah. Sehingga apa yang saya kerjakan berdasar pada kebenaran Allah. Jadi saudara-saudara, kalau tema kita adalah kerjakan yang didoakan dan doakan yang dikerjakan, yang pertama adalah ketika kita bekerja, maka kita berorientasi pada kehendak Allah. Dan ketika kita mengerjakan, maka semuanya berorientasi pada kebenaran Allah, pada kemuliaan Allah. Saudara-saudara, yang ketiga, kenapa Yesus lebih memilih mengundurkan diri dan berdoa? Yesus tidak mau kesibukannya mengatur dirinya, tetapi dialah yang mengatur waktu dan kesibukannya. Ia tidak mau diperbudak oleh kesibukannya. Ia tidak mau kesibukannya justru menghambat atau menjadi penghalang akan perjumpaannya dengan Bapanya. Bukankah ada begitu banyak orang yang sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kegiatannya, tetapi tidak ada waktu untuk ada dalam perjumpaan dengan Tuhan yang telah memelihara, yang telah memberi hidup bagi dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita rasakan sebagai orang tua yang sudah memelihara, yang sudah merawat anak-anak, tetapi ketika sudah besar, anak-anak tidak ada waktu untuk berjumpa dengan orang tua. Alasannya sibuk, alasannya pekerjaan, alasannya banyak ini dan itu. Bukankah sebagai orang tua di sana ada kerinduan?
kerinduan untuk menyapa, kerinduan untuk berjumpa dengan anaknya. Bagaimana dengan kita sebagai anak? Apakah kita juga punya kerinduan untuk berjumpa dengan orang tua kita, untuk menyapa orang tua kita yang telah membesarkan kita? Begitu juga dengan relasi kita dengan Tuhan. Apakah kita juga memiliki kerinduan untuk menyapa, untuk menyambut, untuk memuliakan, untuk mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memelihara kita, menjaga kita, memberi yang terbaik untuk kehidupan kita? Apakah pekerjaan kita pada saat ini sudah kita lakukan dengan mendasarkan pada kehendak Allah dan melakukannya berdasarkan pada kebenaran Allah? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan pekerjaan yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah pada saat ini kami boleh dapat mendasari setiap pelayanan kami pada kehendak Tuhan. Dan kami boleh dapat melaksanakan pelayanan ini berdasar pada kebenaran-kebenaran Tuhan. Dan semuanya itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan Engkau, ya Tuhan. Biarlah kami hidup di dalam keintiman dengan Engkau. Biarlah kami meletakkan diri kami pada kuasa dan kasih Tuhan, sehingga kami boleh selalu ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Jangan biarkan kesibukan, persoalan justru menjadi penghambat kami untuk ada dalam perjumpaan dengan Engkau, ya Bapa. Mampukan kami untuk seperti Kristus yang selalu hadir untuk berjumpa dengan Engkau, ada dalam kedisiplinan, di dalam doa, untuk memahami, untuk mencari kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih Tuhan. Amin.